Meski tidak sebesar Presidential Suite, suite ini juga memiliki 3 kamar tidur dan 4 kamar mandi. Di antaranya, lumpur kecantikan hijau telah dimasukkan ke dalam bak mandi dari 2 kamar mandi. Setelah Tama membawa keluarga itu ke dalam ruangan, dia membiarkan beberapa orang duduk di sofa, lalu berkata, "Saya sudah menyiapkan 2 bak mandi, dan kemudian biarkan Johan dan pengurus rumah membawa Tuan Ito bersama. Bawa Tuan Tanaka ke kamar mandi yang berbeda, dan setelah itu mereka berdua berbaring di bak mandi. Saya akan memberi mereka berdua obat." Ito Yuhiko hanya bisa bertanya, "Tuan Renza, apakah ada yang perlu kita perhatikan?" "Tidak," Tama berkata sambil tersenyum, "banyak lumpur kecantikan telah disiapkan di bak mandi. Kalian berdua hanya menutup mata dan beristirahat ketika berbaring, dan Anda tidak perlu khawatir tentang sisanya." "Baik," Ito Yuhiko mengangguk berat dan berkata, "Kalau begitu, kita tidak akan menyia-nyiakan waktu Tuan Renza, mari kita mulai sekarang." Tama mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Omong-omong Tuan Ito, karena hari ini adalah hari ulang tahunmu, jadi mengapa Anda tidak membuat permintaan ulang tahun?" "Ini," Ito Yuhiko berkata dengan malu, "saya berada di pesawat ketika saya datang, dan Nanako sudah meminta saya untuk membuat permintaan." Tama bertanya sambil tersenyum, "Bolehkah saya bertanya kepada Anda, Tuan Ito, permintaan apa yang Anda buat?" Ito Yuhiko menertawakan dirinya sendiri dan berkata, "Sejujurnya, saya tidak membuat permintaan saat itu, saya hanya berjalan melewati tempat kejadian dengan santai." Nanako di samping mendengar ini, tiba-tiba berkata dengan marah, "Ayah, bagaimana ayah bisa membodohi diri sendiri? Apakah aku punya satu?" Ito Yuhiko menyeringai, "Keinginan seperti ini hanyalah pemandangan yang lewat. Jika Anda ingin membuat harapan untuk perdamaian dunia, maka Anda harus bertanya kepada Amerika apakah mereka setuju atau tidak. Mereka bertarung sepanjang hari, dan bahkan jika aku membuat permintaan, itu tidak akan pernah menjadi kenyataan." Nanako berkata dengan air mata berlinang, "Ayah, bukankah kamu sombong? Siapa yang akan membuat permintaan yang tidak realistis di hari ulang tahunnya? Tidak bisakah ayah membuat permintaan yang berhubungan erat dengan diri ayah sendiri? Misalnya, kesehatan yang baik, kebahagiaan, umur panjang, dan sebagainya." Ito Yuhiko memandang Nanako dan Tama, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. "Ayah ingin mengajukan permohonan bahwa kamu akan menikah besok, tetapi kemudian kamu harus bertanya kepada Tuan Renza apakah dia setuju?" Ito Yuhiko mengejutkan Nanako dan Tama. Nanako berdiri dengan malu dan menghentakkan kakinya dengan marah, "Ayah, apa yang ayah katakan?" Ito Yuhiko melihat kata-katanya yang mendesak tidak dapat mengatakan apa-apa. Dia dengan sengaja bertanya, "Apa yang salah dengan itu? Bukankah kamu memintaku untuk membuat permintaan? Ayah baru saja memiliki anak perempuan sepertimu, dan tentu saja, ayah harap kamu segera menikah." Nanako berkata dengan marah, "Ayah bisa memintaku untuk menikah lebih cepat, tapi mengapa ayah menyebutkan menikahi Tuan Renza?" Nanako cemas dan berkata tanpa berpikir, "Tentu saja, aku juga menginginkannya." Saat dia berbicara, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah, dan buru-buru berkata lagi, "Tidak. Ayah hanya ingin aku menikah lebih cepat, makanya doakan saja aku cepat menikah. Siapa yang akan dinikahi, itu bukan sesuatu yang perlu kamu khawatirkan." Ito Yuhiko merentangkan tangannya dan berkata, "Jika logika dasar dari membuat permintaan adalah untuk memberitahu Tuhan apa yang kamu inginkan, maka kamu harus memberitahu Tuhan dengan jelas apa yang ayah inginkan. Ayah ingin kamu menikah, tapi ayah tidak ingin kamu menikah dengan siapapun. Ayah harap kamu bisa menikahi seseorang yang kamu cintai, dan juga seseorang yang ayah kagumi. Jadi ayah harus menjelaskan kepada Tuhan, ayah harap kamu bisa menikah dengan Tuan Renza,
Kalau tidak, kalau lelaki tua ini kabur, aku secara acak menyambungkan orang lain, tidakkah aku akan menyakitimu? Nanako merasa malu dengan merinding di sekujur tubuhnya, dan tidak punya pilihan selain mengatakan, "Ayah, tolong berhenti bicara seperti itu." Ito Yuhiko menoleh untuk melihat Tama, dan dia berkata tanpa daya, "Tuan Renza, apakah menurutmu dia bertentangan dengan dirinya sendiri?" Meskipun Tama sedikit malu, dia tidak terlalu terpengaruh. Dia memandang Ito Yuhiko dan bertanya dengan sangat serius, "Tuan Ito, jika Anda diminta untuk membuat permintaan yang hanya menyangkut dirimu sendiri, apa yang akan Anda minta?" Ito Yuhiko mendengus dan berkata dengan santai, "Jika itu hanya menyangkut diriku, maka aku sangat berharap bahwa aku memiliki keinginan untuk memiliki dua kaki." Omong-omong Ito Yuhiko tersenyum masam dan melambaikan tangannya, "Lupakan saja, tidak mungkin untuk mencapai keinginan itu." Tama tersenyum ringan, membuka mulutnya, dan berkata, "Bicaralah." Ito Yuhiko bertanya dengan tidak jelas, "Katakan apa?" Tama berkata dengan serius, "Ucapkan keinginanmu." Ito Yuhiko berkata, "Tidak ada artinya mengatakan sesuatu yang tidak mungkin." Ekspresi Tama menjadi sedikit serius, dan dia berkata perlahan, "Jangan khawatir bisa tercapai atau tidak, katakan dengan berani terlebih dahulu. Jika Anda tidak berani mengatakannya, bagaimana itu bisa dicapai?" Kata-kata Tama membuat Ito Yuhiko merasa bahwa tidak menyegarkan baginya untuk menjadi pemarah sepanjang waktu. Jadi dia berkata tanpa ragu-ragu, "Jika saya benar-benar ingin membuat permintaan tentang diri saya sendiri, saya ingin kedua kaki saya bisa kembali lagi." "Oke." Tama mengulurkan tangannya untuk menyela dan tersenyum. "Logika dari berharap adalah bahwa Anda dapat mengatakan apapun yang Anda inginkan. Mengenai apakah itu bisa dicapai atau tidak, maka itu bukan sesuatu yang harus kamu khawatirkan." Ito Yuhiko sedikit terkejut, tersenyum mencela diri sendiri, dan kemudian mengangguk, "Tuan Renza benar, apakah itu bisa terwujud atau tidak tergantung pada Tuhan." Tama melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh dan berkata, "Hal semacam ini, Tuhan tidak boleh campur tangan." Ito Yuhiko tidak bisa menahan tawa. Dia berpikir dalam hati, "Kamu membuatku membuat permintaan sehingga aku tidak perlu khawatir apakah itu bisa terpenuhi. Dan kemudian kamu mengatakan bahwa Tuhan tidak boleh campur tangan. Bukankah ini sudah diblokir?" Tapi dia tidak berani mengeluh kepada Tama, jadi dia hanya bisa tertawa marah. Tertawa, tidak yakin bagaimana menanggapinya. Pada saat ini, Devano datang dan berkata kepada Tama, "Tuan, Departemen Makanan dan Minuman sudah mengatur kuenya, dan kuenya telah dipercepat oleh toko roti terbaik, dan itu bisa dikirim dalam waktu 1 jam." "Bagus." Tama mengangguk puas, dan berkata kepada Ito Yuhiko dan Tanaka, "Oke, kalian berdua bisa masuk dan menyiapkan obatnya." Keduanya saling memandang dan membungkuk sedikit ke Tama serempak. Segera, Tama meminta Jogan dan pengurus rumah tangga keluarga Ito untuk membantu mereka ke kamar mandi yang berbeda. Johan tahu prosesnya untuk waktu yang lama, jadi dia membawa Tanaka untuk bersiap. Pengurus rumah tangga keluarga Ito masih bingung, jadi Tama mengikutinya dan Ito Yuhiko ke kamar mandi lain. Setelah masuk, Tama menunjuk ke bak mandi dan berkata kepada pengurus rumah tangga keluarga Ito, "Nanti, Anda akan membantu Tuan Ito menanggalkan pakaiannya dan berbaring, dengan hanya lehernya yang terbuka." Pengurus rumah tangga mengangguk berulang kali, "Oke, Tuan Renza." Tama menunjukkan lagi mengenakan celana pendek dan lengan pendek yang disiapkan di gantungan, dan berkata, "Ini adalah pakaian yang disiapkan." Setelah beberapa saat, Tuan Ito akan berganti pakaian dan keluar. Ito Yuhiko melirik dan menemukan bahwa pakaian yang disiapkan ternyata adalah pakaian olahraga dengan lengan pendek dan celana pendek. Ekspresinya sedikit terpana untuk sementara waktu dan pada saat yang sama sedikit tertekan. Sejak kakinya diamputasi,
Ito Yuhiko tidak lagi memakai celana pendek. Dia biasanya memakai celana panjang apakah dia di rumah atau pergi keluar, selama ada orang lain di sekitarnya. Masukkan saja filler berbentuk badan ke dalam kaki celana, sehingga pada pandangan pertama di kursi roda, orang merasa anggota tubuhnya masih utuh. Namun, karena itu adalah pengaturan Tama, Ito Yuhiko tidak banyak bicara. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.